Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta didik kelas akhir, baik itu kelas 6, kelas 9 maupun kelas 12, serta orang tua wali yang memiliki anak pada kelas tingkat akhir, kelas 6, kelas 9 maupun kelas 12. Dalam kesempatan kali ini ada sebuah kebijakan baru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang verifikasi dan validasi data individu peserta didik tingkat akhir. Untuk itu, saya di sini akan sedikit memberikan tutorial bagaimana cara kita memverifikasi data peserta didik kita atau anak kita atau data pribadi peserta didik. Tinggal kita siapa yang melakukan, ya harapannya adalah dilakukan sendiri oleh peserta didik. Namun untuk kelas yang tingkat 6 atau SD kelas 6 itu saya pikir akan mengalami kerumitan bila peserta didik akan dilepas begitu saja tanpa pantauan daripada orang tua. Tentunya dalam hal memverifikasi harus perlu dibantu oleh orang tua. Nah, untuk yang kelas 9 dan kelas 12 kemungkinan besar bahwasanya mereka telah siap untuk melakukan verifikasi data secara mandiri karena mereka sudah tidak asing dengan data-data yang berhubungan dengan online. Baik, kepada seluruh peserta didik maupun orang tua, berikut akan saya berikan tutorial bagaimana kita memverifikasi data. Langkah yang pertama adalah tentu kita harus masuk ke laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Ini setelah kita klik, maka tampilan awal seperti ini. Ini tampilan awal yang ada di dalam laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Nah, dalam kesempatan ini apa yang perlu kita siapkan? Pertama yang kita siapkan pastinya adalah NISN kita, NISN peserta didik yang akan kita verifikasi. Yang kedua, siapkanlah kartu KK. Sekali lagi, kita harus menyiapkan kartu KK. Untuk apa? Tentunya nanti saat kita memverifikasi data yang harus kita masukkan, kita entry sesuai dengan KK yang ada. Nah, untuk memverifikasi data ini yang masih diizinkan adalah siswa yang tingkat akhir kelas 6, kelas 9 dan kelas 12. Sedangkan peserta didik atau siswa yang masih belum tingkat akhir belum bisa masuk di dalam laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Mereka hanya mampu melihat datanya secara lengkap tapi tidak bisa memverifikasi. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, bila mana video tutorial ini bermanfaat, silakan klik subscribe untuk mengikuti channel-channel daripada kami sehingga tidak ketinggalan channel-channel yang kami buat. Baik, di sini akan saya mencoba memverifikasi salah satu NISN. NISN yang kami masukkan adalah ini 0040237. Ya, ini yang pertama. Dengan ibu kandung adalah ini. Kita centang saya bukan robot, maka data akan muncul begitu kita klik cari data. Nah, disinilah muncul laman perbedaan antara kelas 12 tingkat akhir maupun
Belum. Kalau yang tidak tingkat akhir, yang kelas katakanlah untuk SMA kelas 10 dan kelas 11, maka verifikasi data di sini tidak muncul. Ini hanya akan muncul untuk peserta didik kelas akhir. Nah, di sini ada barcode. Barcode ini bisa kita scan dengan HP, akan menunjukkan nama jati diri daripada peserta didik yang kita cari. Ini. Setelah kita lihat di sini, maka kita masukkan NPSN sekolah. Kita kasih masuk NPS sekolah, kita masukkan tanggal peserta didik kita. Di sini pastikan peserta didik kita sudah tahu tanggalnya, tahun berapa kelahiran daripada peserta didik kita. Oke, bulannya jangan lupa dan tanggalnya tentunya demikian. Ya. Oke. Bila mana telah sesuai, maka tanda daripada ini tanda yang ada ini, tanggal tulisan ini warnanya hijau. Kalau tidak sesuai akan warnanya merah. Nah, setelah demikian kita masukkan NIK daripada peserta didik kita. Kita bisa membantu untuk memverifikasi, tapi sangat bagus memang harus peserta didik. Bila mana jumlah peserta banyak, ya biarkan peserta didik ini. Begitu kita klik, ini warnanya hijau, menunjukkan bahwa NIK ini adalah valid. Kita klik, ya, maka muncullah laman verifikasi data. Disinilah untuk memverifikasi data. Ternyata di sini ada warna yang merah. Merah ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara data Dukcapil dengan data yang ada di Dapodik. Tentunya nanti orang tua bisa berkoordinasi dengan Dukcapil untuk memperbaiki agar namanya bisa sesuai dengan Dapodik. Semuanya kita cek, ternyata sudah benar, maka kita masukkan NIK daripada ibu kandung. Apakah nama ibu kandungnya sudah benar? Tentunya kalau sudah benar, kita masukkan NIK-nya. Kita masukkan NIK-nya ibu kandung. Kita masukkan NIK ayah kandung. NIK ayah kita kasih masuk. Nah, ini warnanya hijau, tinggal merah adalah nama ini. Nah, dengan demikian untuk wali kita tidak usah isi karena kita tidak memiliki wali. Sedangkan untuk lintang ini bisa kita sesuaikan dengan tempat tinggal kita, bisa dicari di sini. Jika sudah yakin, kita klik di sini. Baik. Nah, data belum valid, silakan lakukan pengecekan ulang. Nah, di sini ternyata data ini beda dengan data Dukcapil. Maka perlu orang tua ke Dukcapil untuk memperbaiki nama yang ada di Dukcapil sehingga bisa diverifikasi. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk membantu peserta didik kita. Ingat, nanti bila mana datanya semua hijau, tentu bisa diverifikasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.